Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 176 Penguasa Istana Neraka. Ling Mo Han segera mengejar, tetapi tidak lama kemudian kembali lagi dan berkata dengan nada meminta maaf kepada semua orang, mereka datang terlalu cepat dan pergi terlalu cepat. Aku sudah tidak dapat menemukan jejak mereka saat aku mengejar mereka. Orang-orang dari kultivator medis semua menggelengkan kepala satu persatu ketika mereka mendengar itu dan Ketua Serikat Yu berkata sambil mendesah, kalian tidak bisa disalahkan. Orang-orang dari Istana Neraka itu selalu sangat sulit dipahami dan memiliki kekuatan yang tinggi. Pemuda itu pasti telah menarik perhatian mereka karena bakatnya yang luar biasa dalam mengolah dan meramu obat. Kekuatan macam apa Istana Neraka itu? Apakah tuanku akan berada dalam bahaya? Leng Xuang datang tepat di hadapan orang-orang dan bertanya dengan cemas. Kepala pasar gelap datang dan berkata, Istana Neraka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada pasar gelap kita dan itu adalah kekuatan yang bahkan Akademi Awan Bintang atau berbagai klan keluarga tidak mampu untuk memprovokasinya. Penguasa Istana Neraka juga merupakan entitas yang sangat kuat yang bahkan lebih sulit dipahami. Tidak seorang pun tahu di mana Istana Neraka sebenarnya berada dan jika adik dokter hantu kecil kita jatuh ke tangan mereka, aku khawatir itu hanya akan menjadi pertanda buruk baginya. Tidak mungkin. Tidak akan terjadi apa-apa pada tuanku. Leng Xuang berteriak keras, matanya menatap dingin ke arah ketua pasar gelap. Pasar gelap harus membantuku menemukan tuanku. Tenang saja. Kami pasti akan mencari tahu keberadaan tuanmu, kata kepala tidak menolak Leng Xuang. Kau bisa tenang mengenai hal itu. Sepengetahuanku, Istana Neraka baru-baru ini telah menculik sejumlah besar eliksir dan penggarap medis. Tuanmu mungkin tidak dalam bahaya sama sekali. Kepala Serikat Penggarap Medis berkata dan kemudian mendesah. Itu adalah pertemuan besar pengobatan ajaib yang tepat dan terorganisasi dengan baik untuk memilih bakat-bakat yang kuat tetapi orang-orang dari Istana Neraka itu harus datang mengacaukan segalanya. Peristiwa itu dengan cepat menyebar bagaikan bulu-bulu yang tertiup angin, membuat orang-orang mendesah tak berdaya sementara mereka hanya bisa menebak-nebak apakah tuan muda berpakaian merah itu masih hidup atau sudah meninggal. Namun, saat kegelapan malam mulai turun, sesosok gelap datang diam-diam setelah beberapa lompatan panjang melewati atap-atap bangunan hingga tiba di sebuah halaman. Hormat kami kepada penguasa neraka. 16 orang penggarap berjubah hitam di dalam halaman berlutut dengan satu kaki dan memberi salam dengan khidmat. Semua berdiri. Suara rendah dan dingin yang dipenuhi aura menindas yang kuat terdengar. Dengan jubahnya yang berkibar, dia duduk di dekat meja batu. Saat dia berbalik untuk duduk, wajahnya juga terlihat. Wajahnya sangat tampan, seperti makhluk surgawi. Ciri-ciri wajah itu tampak seperti telah dipahat dengan hati-hati oleh surga, garis luar wajahnya sangat jelas seperti telah diukir dengan pisau, dingin dan pantang menyerah tetapi tidak mengurangi sedikit pun ketampanannya. Di bawah alis lurus yang kuat, ada sepasang mata yang dipenuhi dengan cahaya misterius, menahan ketajaman yang dingin tetapi memikat. Dengan satu tatapan mata itu, seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menundukkan kepala, tidak mampu menatap mata hitam legam yang mempesona itu yang dipenuhi dengan kekuatan yang menindas. Dan di balik hidung mancungnya itu, terdapat sepasang bibir tipis yang tampak seksi, yang pada saat itu juga terkatup rapat, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan dingin, agung dan mengesankan bagaikan dewa surgawi, aura tirani dari seseorang yang tampaknya mampu berkuasa atas langit dan bumi. Kalau saja Feng Jiu melihatnya saat itu, dia pasti akan berteriak kaget, Paman Ling. Benar sekali. Penguasa Istana Penguasa Neraka, adalah Ling Mo Han yang sama persis dengan yang dikenal Feng Jiu. Ling Mo Han hanyalah identitas yang dia gunakan sebagai guru Akademi Sungai Berawan saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Jenggot lebat yang ada di wajahnya juga merupakan sesuatu yang telah dirawat dan ditempel dengan hati-hati, begitu nyata sehingga dapat dengan mudah dianggap sebagai hal yang nyata. Bagaimana keadaannya? Tanya penguasa neraka lembut, dengan suara berat yang dipenuhi kemalasan dan kemalasan, diwarnai aura mendominasi. Melapor ke penguasa neraka. Anak yang kami bawa kembali masih pingsan dan belum bangun. Salah satu kultivator berjubah hitam menjawab dengan hormat. Awasi dia baik-baik. Bawa dia kembali ke Istana Neraka bersamaku besok. Mendengar kata-kata itu, ke-16 kultivator berjubah hitam itu benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Tuan akan kembali ke Istana Neraka. Suaranya baru saja menghilang ketika seorang penjaga dari belakang berteriak kaget, penjaga. Anak itu mencoba melarikan diri.